Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia bisnis internasional, yaitu Country Risk Analysis dengan sumber buku Madura J 2014, Manajemen Keuangan Internasional edisi 10, Jakarta, Salemba 4. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ratna Runesi Burian dengan NIM 230810201121, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas A dengan prodi Manajemen. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam lagi, mari kita pahami dulu mengenai topik ini. Bayangkan kalian adalah pemilik perusahaan yang ingin membuka cabang di negara lain, misalnya di Thailand ataupun Vietnam. Pasti kalian akan bertanya-tanya, apakah aman investasi di sana? Atau bagaimana kondisi politiknya? Atau ekonominya stabil gak ya? Nah, disinilah pentingnya Country Risk Analysis dalam dunia bisnis internasional. Setiap negara itu punya karakteristik dan tantangan yang tentunya itu berbeda-beda. Ada yang kondisi politiknya stabil, ada juga yang sering bergolak, ada bahkan ekonominya yang maju, ada juga yang masih berkembang. Nah, seperti yang dikatakan oleh Madura di dalam bukunya, bahwa Country Risk Analysis adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor risiko tersebut, dan tujuannya adalah untuk menilai kelayakan dan potensi keberhasilan investasi negara asing. Nah, maksudnya di sini itu intinya bahwa Country Risk Analysis ini adalah cara kita untuk mengukur seberapa aman sih dan menguntungkan sih berinvestasi di suatu negara. Nah, sekarang mari kita pahami lebih dalam lagi definisi yang lebih detail tentang Country Risk Analysis. Di sini dikatakan bahwa Country Risk Analysis merujuk pada evaluasi risiko yang dihadapi perusahaan ketika melakukan investasi di luar negeri, baik dalam hal operasional maupun keuntungan. Nah, secara sederhana, Country Risk Analysis adalah proses evaluasi risiko yang akan dihadapi perusahaan ketika melakukan investasi di luar negeri. Risiko ini bisa muncul dari berbagai aspek, mulai dari faktor politik, ekonomi, sosial, hukum, bahkan lingkungannya. Analoginya seperti ini. Sebelum kalian memutuskan untuk kuliah di universitas tertentu, pasti kita akan cari tahu terlebih dahulu bagaimana sih reputasi universitasnya, bagaimana kualitas dosennya, atau bahkan berapa biayanya dan sebagainya. Nah, hal yang sama juga dilakukan perusahaan sebelum berinvestasi di negara lain. Tujuannya apa? Nah, proses ini membantu perusahaan untuk memahami potensi ancaman yang dapat merugikan investasi mereka di pasar internasional. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis risiko yang harus dianalisis. Nah, Country Risk Analysis di sini nggak hanya melihat satu aspek doang, tapi melihat gambaran menyeluruh dari berbagai sudut. Nah, di sini ada 4 kategori utama risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama itulah risiko politik. Ini berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan kebijakan politik negara tersebut. Lalu yang kedua itulah risiko ekonomi. Ini menyangkut kondisi perekonomian negara seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah risiko sosial dan budaya. Ini biasanya berkaitan dengan daya, norma sosial, bahkan potensi konflik di dalam masyarakat. Lalu yang keempat itu adalah risiko hukum atau regulasi. Ini menyangkut sistem hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Madura di dalam bukunya, semua faktor ini berdampak langsung pada keberhasilan investasi perusahaan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis risiko tersebut. Oke, mari kita mulai dengan risiko politik. Ini adalah salah satu risiko yang paling menakutkan bagi investor asing. Dikatakan di sini bahwa risiko politik itu terjadi ketika ada ketidakpastian dalam kondisi politik suatu negara, baik itu ditimbulkan oleh perubahan dalam kebijakan politik, ketidakstabilan pemerintahan, ataupun ancaman terhadap hak milik perusahaan asing. Contoh nyata yang bisa kita lihat itu adalah kasus Rusia. Itu sejak konflik dengan Ukraina dan sanksi internasional yang dilakukan, itu banyak perusahaan multinasional seperti McDonald's, Starbucks, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang terpaksa menutup operasinya di Rusia. Nah, mereka itu kehilangan investasi miliaran dolar hanya dalam waktu singkat. Nah, di sini risiko politik itu juga bisa berupa nasionalisasi, yaitu ketika pemerintah mengambil alih aset-aset perusahaan asing. Seperti mungkin kita bisa bayangkan kalau kita itu udah membangun pabrik dengan biaya ratusan miliar rupiah, tapi tiba-tiba pemerintah setempat itu
mengambil alih pabrik tanpa ada kompensasi yang layak. Nah, mungkin itulah salah satu contoh dari risiko politik dalam berinvestasi di internasional. Lalu di sini ada risiko ekonomi. Nah, kalau risiko politik tadi itu lebih ke masalah pemerintahan. Nah, di sini risiko ekonomi ini lebih ke kondisi perekonomian negara tersebut. Di sini dikatakan bahwa risiko ekonomi itu mencakup ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul dalam bentuk inflasi yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, atau resesi ekonomi yang memperburuk daya beli dan stabilitas pasar. Nah, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Itu yang dikatakan di sini adalah inflasi. Nah, bayangkan kalau kita itu berinvestasi di negara yang inflasinya itu 100% per tahun. Artinya, harga-harga naik 2 kali lipat dalam setahunnya. Nah, uang kita itu kan bakalan kehilangan nilai dengan cepat. Nah, lalu mungkin contoh yang bisa kita lihat itu adalah contoh ekstrim di Venezuela. Waktu itu Venezuela mengalami inflasi yang sangat tinggi menyebabkan arus investasi asing itu menurun drastis. Nah, negara ini mengalami hiperinflasi yang sangat parah. Itu inflasi mencapai ribuan persen per tahunnya. Akibatnya, mata uang mereka itu praktis nggak ada harganya atau tidak ada nilainya. Nah, banyak perusahaan internasional di sini itu yang merugi besar dan akhirnya keluar dari Venezuela. Nah, ketergantungan pada satu komoditas atau sektor, misalnya minyak di negara-negara penghasil minyak, juga dapat menambah kerentanannya terhadap risiko ekonomi global. Sekarang kita masuk ke risiko yang mungkin sering diabaikan, yaitu risiko sosial dan budaya. Nah, jangan salah, di sini perbedaan budaya ini bisa menjadi masalah besar. Misalnya, cara berbisnis di Indonesia itu kan bisa saja berbeda dengan Jepang ataupun di Amerika. Nah, di Indonesia itu mungkin kita terbiasa dengan pendekatan yang lebih personal dan hubungan yang sangat hangat, tapi di beberapa negara Eropa itu mereka itu lebih suka yang formal dan langsung to the point. Nah, di sini risiko sosial dan budaya itu mencakup perbedaan nilai dan norma yang dapat memengaruhi perilaku bisnis dan hubungan antar perusahaan dengan masyarakat lokal. Nah, misalnya itu ketegangan etnis atau agama dapat memicu konflik yang berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan. Intinya di sini memahami budaya lokal itu sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa merugikan secara finansial. Oleh karena itu, pemahaman tentang budaya lokal sangat penting untuk mengelola risiko ini, terutama dalam hal hubungan antar karyawan, pemasok, ataupun konsumen. Lalu yang terakhir itu adalah risiko hukum dan regulasi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan sistem hukum dan peraturan yang berlaku di negara tujuan kita berinvestasi. Nah, risiko hukum di sini ataupun regulasi itu mencakup perubahan ataupun pembatasan dalam undang-undang yang mengatur operasional perusahaan asing di negara tertentu. Mungkin misalnya perubahan dalam pajak, pembatasan investasi asing, ataupun peraturan lingkungan yang baru itu dapat memengaruhi keuntungan dan operasional perusahaan. Mungkin contoh nyatanya bisa kita lihat beberapa tahun lalu itu Indonesia pernah mengeluarkan peraturan yang membatasi investasi asing di sektor e-commerce. Nah, akibatnya beberapa perusahaan e-commerce asing itu harus mengubah struktur kepemilikan mereka atau bahkan harus keluar dari Indonesia. Nah, seringkali risiko ini muncul secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, teman-teman. Namun, dapat berdampak signifikan pada perusahaan yang telah berinvestasi di negara tersebut. Nah, setelah kita tahu tadi jenis-jenis risiko, mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kita mengukur atau menilai risiko-risiko ini? Di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang paling umum adalah sistem scoring atau pemberian skor. Jadi setiap aspek itu diberi nilai berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, untungnya kita itu gak perlu melakukan penilaian itu sendirian. Ada lembaga-lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's, Fitch, atau Standard & Poor's itu yang secara rutin memberikan rating risiko untuk berbagai negara. Mereka itu punya tim ahli yang khusus untuk menganalisis kondisi politik ataupun kondisi ekonomi ataupun bahkan hukum atau regulasi di berbagai negara. Itu rating mereka itu sering dijadikan acuan oleh investor internasional untuk memutuskan apakah mereka cocok berinvestasi di negara tersebut. Nah, sistem scoring ini membantu perusahaan untuk membandingkan risiko antar negara-negara yang secara objektif. Mungkin yang terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa isi dari pemaparan ini saya sumberkan dari buku
dari referensi utama itu adalah buku Manajemen Keuangan Internasional karya Jeff Madura yang merupakan salah satu textbook terbaik dalam mata kuliah ini. Nah, sekian presentasi dari saya tentang counter risk analysis. Terima kasih atas perhatiannya dan sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.